Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya PNS Ismawarti Eskepners, penata muda tingkat 1 3B, Action Leader siswa Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas gelombang 6 tahun anggaran 2024. Saya berdinas di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono, Kesdam 4 Diponegoro. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi perubahan yang berjudul Meningkatkan Capaian Indikator Mutu Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien Resiko Jatuh sebagai upaya meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja perawat di Rumkit Tingkat 2 Dr. Sujono. Selamat menyaksikan. Salam sehat, keselamatan Anda prioritas kami. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono Magelang sebagai Rumah Sakit TNI Angkatan Darat dan Pusat Pelayanan Rujukan Kesehatan Angkatan Darat di wilayah Kodam 4 Diponegoro. Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono berada di wilayah Kota Magelang yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 9 hektar dan berada di Jalan Urip Sumoharjo nomor 48 Magelang. Visi Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono adalah menjadi rumah sakit kebanggaan TNI dan masyarakat umum terdepan dalam pelayanan dan kenyamanan. Salah satu misi Rumah Sakit Dr. Sujono adalah memberikan layanan kesehatan prima dan dukungan kesehatan yang handal dengan mengedepankan aspek keselamatan, kepuasan pasien, dan pemberi layanan, serta aspek keselamatan lingkungan. Dalam mewujudkan visi dan misi rumah sakit, diperlukan komitmen seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit, serta menerapkan indikator mutu dalam pelayanan. Indikator mutu rumah sakit adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh. Risk Assessment pasien jatuh merupakan elemen pertama pada program pengurangan resiko jatuh, yaitu suatu metode penilaian resiko jatuh untuk pasien jatuh yang dilakukan oleh perawat. Risk Assessment pasien jatuh bertujuan memberikan perhatian khusus pada pasien yang beresiko untuk jatuh. Risk Assessment jatuh pada pasien dilakukan pada saat pasien pertama kali masuk rumah sakit dan ketika pasien mengalami perubahan status klinik akibat dari perawatan maupun pengobatan selama di rumah sakit. Saya sebagai Action Leader dan sebagai Kepala Ruangan berada dalam struktur organisasi unsur pelayanan di bawah instalasi rawat inap, di mana mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Memastikan pasien mendapat perawatan yang sesuai dengan standar dan SOP yang benar. 2. Melakukan evaluasi indikator mutu setiap bulan, mempublikasikan dan mendokumentasikan tugas sebagai kepala ruangan, serta menghadapi berbagai macam permasalahan yang muncul. Kondisi saat ini adalah 1. Kurangnya SDM berkompeten yang menangani mutu rumah sakit. 2. Analisa tentang indikator mutu jarang dilakukan. 3. Capaian indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh belum standar. 4. Belum ada SOP ketidakjelasan alur penanganan dan rencana tindak lanjut indikator mutu dan kinerja. Untuk mengatasi masalah tersebut, Action Leader mempunyai terobosan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sederhana yang dimiliki rumah sakit. Diharapkan dengan inovasi ini, capaian kualitas menyusun laporan dapat berjalan dengan baik dan lancar, yaitu dengan resosialisasi SOP, kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, pembuatan video upaya pencegahan pasien jatuh, pelatihan berkelanjutan bagi perawat terkait screening risiko jatuh, intervensi pencegahan jatuh, dan dokumentasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan indikator bersama dalam pencegahan risiko pasien jatuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kinerja perawat di rumah sakit.
Adapun capaian implementasi aksi perubahan adalah dengan tahapan beberapa kegiatan atau milestone sebagai berikut. Milestone 1. Dimulai dari disetujuinya aksi perubahan oleh pimpinan rumah sakit dan mentor. Terbentuknya tim efektif dengan nomor sprint 585-8 Romawi /2024 pada tanggal 28 Agustus 2024 tentang sprint efektif. Milestone kedua, selanjutnya tim efektif melaksanakan rapat koordinasi untuk kesepahaman bersama tentang aksi perubahan, yaitu resosialisasi SOP kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh, pembuatan video upaya pencegahan resiko pasien jatuh, dan terlaksananya program pelatihan berkelanjutan bagi perawat. Dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai pembangunan integritas antara project leader, mentor, dan tim kerja. Rapat ini bertujuan untuk menyelaraskan semua anggota tim terhadap tujuan, perencanaan, dan tugas yang diselesaikan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait target dan prioritas tim untuk membagi tugas dan tanggung jawab secara jelas di antara anggota tim sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan terstruktur tanpa tumpang tindih, memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar anggota tim sehingga interaksi yang terjadi lebih efisien dan produktif. Ini membantu dalam membangun suasana kerja yang kondusif dan harmonis. Milestone ketiga. Milestone ketiga ini adalah tahap resosialisasi SOP kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh, diawali dengan rapat koordinasi dengan tim efektif untuk mengadakan review SOP tentang asesmen awal, asesmen ulang, dan SOP yang berkaitan dengan indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan pasien jatuh. Dengan menyusun materi sosialisasi SOP, diharapkan semua anggota tim kesehatan memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur yang harus diikuti untuk pencegah jatuh. Dengan menerapkan SOP yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kesehatan meningkat sehingga dapat mengurangi insiden jatuh yang bisa berakibat fatal bagi pasien. Resosialisasi SOP juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pasien, termasuk pengaturan ruang, penggunaan alat bantu, dan pemantauan yang lebih ketat, serta memastikan adanya evaluasi berkala terhadap penerapan SOP dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Milestone keempat, pembuatan video upaya pencegahan pasien risiko jatuh memiliki tujuan strategis yang penting dalam mendukung kenyamanan dan keselamatan pasien. Video ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada tenaga medis tentang pentingnya pencegahan risiko pasien jatuh. Perawat akan lebih memahami langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi kemungkinan kejadian tersebut. Video ini juga dapat digunakan untuk mengedukasi pasien dan keluarga mereka mengenai pentingnya pencegahan risiko jatuh, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam menjaga keselamatan selama proses perawatan. Dengan adanya video ini, standar operasional prosedur terkait pencegahan risiko jatuh dapat terresosialisasikan dengan lebih efektif. Semua perawat akan memiliki pedoman yang jelas untuk diikuti. Tujuan utama dari video ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pengurangan insiden jatuh pada pasien yang dapat berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan pasien. Milestone kelima pada tahapan ini adalah pelaksanaan program pelatihan bagi perawat dengan tujuan sebagai berikut: meningkatkan pengetahuan dan kesadaran, yaitu membantu perawat memahami faktor resiko jatuh dan pentingnya pencegahan, mengembangkan keterampilan pencegahan seperti melatih perawat untuk mengidentifikasi risiko jatuh dan menggunakan teknik pencegahan yang tepat, penerapan protokol keselamatan standar dengan memastikan perawat mengikuti SOP rumah sakit dalam pencegahan jatuh, meningkatkan kualitas pelayanan guna mengurangi insiden jatuh, meningkatkan keselamatan pasien dan mempercepat pemulihan,
meningkatkan kolaborasi tim untuk meningkatkan kerjasama antar tenaga medis dalam pencegahan jatuh. Mengurangi insiden jatuh bertujuan untuk mengurangi angka insiden yang beresiko pada keselamatan pasien. Membangun budaya keselamatan dengan mendorong budaya keselamatan pasien di lingkungan kerja rumah sakit. Milestone ke-6. Dalam tahapan ini dilakukan monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Action leader melakukan rapat evaluasi, membuat dan menyusun laporan implementasi aksi perubahan dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh dan menjamin keselamatan pasien saat proses perawatan. Saya, Kolonel CKM Dr. Sohibul Hilmi, spesialis ortopedi konsultan MIP, sebagai Kepala Rumah Sakit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono, mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Ismawarti Eskep Nurse siswa Diklat PKP gelombang 6 tahun ajaran 2024 dengan judul Rancangan Aksi Perubahan meningkatkan capaian indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebagai upaya meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja perawat di Rumkit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letnan Kolonel CKM Purwoto, Sarjana Teknik Magister Lingkungan, selaku Kepala Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono Magelang, mendukung aksi perubahan yang dibuat oleh PNS Ismawarti Sarjana Keperawatan Nurse siswa Diklat PKP gelombang 6 tahun ajaran 2024 dengan judul Rancangan Aksi Perubahan meningkatkan capaian indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebagai upaya meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja perawat di Rumah Sakit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono Magelang. Semoga aksi perubahan yang dibuat oleh siswa PNS Ismawarti Eskep Nurse dapat bermanfaat dan dapat digunakan di Rumah Sakit tingkat 2 Dr. Sujono. Sukses selalu. Saya, Mayor CKM Dr. Audrianto, spesialis radiologi, selaku Ketua Komite Mutu Rumah Sakit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono, mendukung aksi perubahan yang dibuat PNS Ismawarti Eskep Nurse siswa Diklat PKP gelombang 6 tahun ajaran 2024 dengan judul Rancangan Aksi Perubahan meningkatkan capaian indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh sebagai upaya meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja perawat di Rumkit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono. Semangat! Saya PNS Isti Eko Rahayu selaku Kasub Instalasi Rawat Inap C Rumkit tingkat 2 Dr. Sujono, juga selaku mentor dari siswa Ismawarti peserta Diklat PKP gelombang 6 tahun ajaran 2024. Saya mendukung aksi perubahan yang telah diambil oleh siswa Ismawarti dengan judul meningkatkan capaian indikator mutu kepatuhan upaya pencegahan resiko pasien jatuh sebagai upaya meningkatkan mutu rumah sakit dan kinerja perawat di Rumkit tingkat 2 04 05 01 Dr. Sujono. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supardi, saya dari keluarga Bapak Mundirun. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rumah sakit atas upaya mereka dalam mencegah jatuhnya pasien, terutama untuk orang tua saya yang sedang dirawat. Selama kunjungan kami melihat bahwa perawat dan dokter sangat proaktif dalam menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan pasien. Mereka dengan sabar menjelaskan penggunaan alat bantu dan memperhatikan setiap kebutuhan pasien. Ini membuat kami merasa tenang dan percaya bahwa orang tua kami berada di tangan yang tepat. Terima kasih atas dedikasi dan perhatian yang luar biasa. Just women. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Civitas Hospital Rumah Sakit Dr. Sujono atas upaya
mereka dalam mencegah jatuhnya pasien, terutama untuk keluarga kami yang dirawat di rumah sakit ini. Selama kunjungan kami melihat bahwa perawat dan dokter sangat positif dalam menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan pasien. Mereka dengan sabar menjelaskan penggunaan alat bantu dan memperhatikan setiap kebutuhan pasien. Ini membuat kami merasa tenang dan percaya bahwa keluarga kami berada di tempat yang tepat. Terima kasih atas dedikasi dan perhatian yang luar biasa. Sebagai seorang perawat, pencegahan resiko jatuh bagi pasien adalah prioritas utama. Melalui pelatihan yang kami terima, kami lebih peka terhadap faktor-faktor yang bisa menyebabkan pasien jatuh, seperti kondisi fisik yang lemah atau lingkungan yang kurang aman. Kami dilatih untuk selalu memantau pasien dengan lebih teliti dan menggunakan alat bantu dengan tepat. Kini, kami merasa lebih percaya diri dalam menjaga keselamatan pasien, karena setiap langkah kecil yang kita lakukan bisa membuat perbedaan besar dalam melindungi mereka dari cedera. Selangkah lebih aman, keselamatan pasien di tangan kita. Semoga aksi perubahan yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi instalasi rawat inap khususnya dan Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Sujono pada umumnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor, stakeholder, mentor, coach, tim efektif, dan pihak-pihak yang telah membantu pelaksanaan aksi perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.